Assalamualaikum semuanya. Halo guys, kembali lagi sama aku nih. Hari ini aku mau cerita-cerita santai aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya aku udah bikin video ini, tapi uh, hasil durasinya itu 36 menit dong, setengah jam lebih lo nontonin gue. Pasti kalian nggak nonton sampai habis lah itu. Bukannya aku seuzon atau gimana, tapi kan juga itu kurang baik ya, videonya ada stabilizernya, soalnya aku pakai stabilizer alami teman-teman. Aku pakai apa itu, aku taruh HP-nya di sini guys, makanya itu tadi agak goncangan bumi seperti ini, tapi insya Allah itu bagus sih menurutku sih. Itu sekarang paham kan aku mengapa tag ulang video ini, lalu mengapa ada ini di sini untuk mengonsepkan ini. Oke, jadi pertamanya aku mau melihatkan ini aku syutingnya di mana. Oke, jadi hari ini aku mau membahas atau menceritakan pengalaman unik terawih pertama aku di bulan Ramadan ini. Mungkin kalian melihat video ini sudah ada di pertengahan puasa kali ya, atau saat aku ulang tahun kali. Hayalah, hayalah. Apa? Pokoknya kalian yang belum nonton video ulang tahun aku di tengah bulan Ramadan, tonton dong sekarang juga, soalnya itu pasti lucu banget sih menurut aku ya. Lihat aja videonya udah tayang atau belum. Kalau belum ya di subscribe, di loncengnya dinyalakan biar ada notifikasi yang keluar pas upload video baru itu. Disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa video ini tidak aku niatkan untuk pamer, ria, sombong ataupun selain sebagainya, tapi hanya untuk berbagi pengalaman dan berbagi trik dan tips agar bisa terawih dengan lengkap, alias dari awal sampai akhir. Soalnya kalian pasti pernah lah mengalami gangguan-gangguan itu. BTW maaf loh ya kalau apa di sekeliling aku ini ada backsound ayam gitu bun. Soalnya di sini tuh ya kalian tahu sendirilah, kebon. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Enjoy the video. Dan pertamanya itu jelas ya, pertama terawih itu jelas adalah sholat isya ya teman-teman ya. Aku terawih ini di masjid sebelah rumah aku. Dari sini kelihatan itu di depan gang situ ada masjid. Pertamanya itu aku berangkatnya itu seperti isya, seperti biasa aja ya bun, seperti biasa. Lalu isya juga sholat isya gitu kan, seperti biasa bun. Habis isya ini mereka itu membaca zikir gitu kan bun, seperti biasa. Lalu habis itu unik banget nih, bukannya langsung tarawih atau sholatan sunatan tarawih gitu kak, enggak bun, kita berdiri tapi belum tarawehnya. Ayo loh, kalian tahu nggak itu lagi mau sholat apa? Ya bener banget atau nggak salah banget, soalnya kan aku nggak tahu jawaban kalian di rumah kayak gimana. Mereka sholat ba'da isya dong bun, masya Allah. Sebelum taraweh siangnya aku nonton TikTok bun, videonya seperti ini. Iya seperti itu. Apa, aku langsung kepo dong. Wow, Mbak Daisha apalah ini, aku kok jadi pin sholat Mbak Daisha juga gitu kan bun. Tapi aku belum cari-cari nih, tapi dengar-dengar aja sih, niatnya aja yang beda ya. Sholatnya seperti seperti sholat subuh tapi tanpa kunut gitu ya teman-teman ya, mungkin ya. Lalu aku seneng banget nih bisa ikut sholat Ba'da Isya, tanpa harus apa kayak malu-malu gitu. Tau gak sih kalian, ya Allah. Biasalah ya terawih itu seperti apa, kalian pasti udah tahu kalau terawih di Indonesia bacaannya terlalu cepat buat aku. Soalnya tuh kan kalau membaca itu kan ya kalian tahu lah ya, membaca Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu nggak segampang baca Indonesia gitu kan. Tapi Allah memudahkan kita membaca Al-Quran. Ya emang sih aku merasakan itu, tapi ya tetap aja kalau cepet-cepet kayak gitu kan juga nggak bagus bun. Mulutku itu kan pertamanya gue kayak Alhamdulillahirrahmanirrahim kayak gitu. Aku langsung kayak berusaha mengejar, tapi seperti biasa memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, hukum-hukum lainnya. Mulut aku kena culture shock. Sini sakit tenggorokan, aku sakit kayak radang tenggorokan gitu. Asli guys, asli aku nggak bohong loh ini. Setelah mulut aku kena culture shock, tenggorokanku sakit. Ya aku berusaha untuk melanjutkan taraweh, tapi ya alhamdulillah mungkin ini
ampunan dari Allah kali ya. Nah, soalnya pas di terawih itu ya kayak nggak sesakit yang setelah terawih, nggak tahu entah kenapa, mungkin itu juga agak apa sih, keringanan dari Allah mungkin ya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu di tengah-tengah itu, di tengah-tengah terawih itu kan berdiri bun, maksudnya habis sujud itu kan berdiri lagi ya bun, rakaat kedua gitu kan. Itu aku itu kayak pusing, pegel, nyeri sendinya kumat, aboyoke kumat, linune kumat gitu bun. Nggak tahu kayak kalian pusingnya kayak gimana, pegelnya kayak gimana, rasanya tuh kayak orang demam. Teman-teman kalian tahu kan orang demam yang sampai kayak masya Allah berada di neraka gitu kan ya. Ya itu ampunan sih dari Allah sih. Sebelum ampunan di neraka nanti kita diampuni di dunia, amin. Terus apa, nyeri sendi itu aku udah ada dari kecil teman-teman. Aku itu nyeri sendi itu ceritanya itu singkatnya itu karena dulu pas kecil itu aku apa sih, pencilaan gitu loh teman-teman, nggak bisa diem orangnya. Ya biasa lah ya anak kecil. Jadi aku itu sekarang itu suka jatuh, soalnya kan aku kan belum kayak ya kalian tahu lah manjat apa gitu kan, jatuh terus tingginya kena dengkulnya. Ya jadinya dikit-dikit nyeri sendi, dikit-dikit nyeri sendi, perjalanan jauh dikit nyeri sendi, pegel-pegel dikit nyeri sendi. Ya kalian tahu lah ya, stok fresh care di rumah aku ada berapa. Itu eh, lalu apa ini ya, sedikit cerita nih, nyeri sendi itu kalau aku bawa ke dokter terus aku sakit, terus dokternya tanya udah itu aja apa pengeluhnya, nggak ada sakit-sakit lain, aku jawab linu, linu bahasa Jawa ya pun ya, linu nyeri sendi gitu. Terus orangnya kayak heran, kayak waktu tua aja. Nggak, orangnya nggak jahat kayak gitu kok, nggak mungkin lah ya masa dia nyamuk jahat-jahat seperti itu. Kayak orangnya itu, hah linu kamu masih kecil gitu. Ya padahal mungkin mereka nggak tahu lah ya apa yang aku rasakan, tapi it's okay. Lalu akhirnya aku lanjutin itu sampai selesai terawihnya, sampai akhir, sampai selesai. Seneng, seneng seperti biasa lah bun, kayak seneng itu kayak nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, soalnya kayak seneng banget gitu kalau bisa terawih dari awal sampai akhir. Kalian penasaran tipsnya dari aku gimana? Ke akhir video aja, ke deskripsi video ini sampai scroll terus sampai menemukan tulisan segmen, lalu cari bundaran-bundaran HI, enggak Jong, tanda-tanda merah itu ada tulisan poin video, lalu dalam kurung trik and tips video, kalian kalian pencet bagian warna birunya alias menitnya ya bun ya. Akhir terawih itu seneng banget bun. Habis itu sakit tenggorokannya itu masih, tapi pusingnya udah hilang, terus pegelnya lumayan, nyeri sendinya itu masih bun, bahkan lebih parah menurut aku ya. Kan aku pulang tuh, lah pulang itu pakai pakai sepeda motor digonceng, pas naik jelek kretek gitu. Maksudnya nggak kretek juga sih, kayak waduh pegelnya terasa banget bun. Oke sih nggak apa-apa sih, soalnya pegel karena sholat kan itu berkah ya, mungkin mungkin, tapi kan insya Allah berkah. Terus sakit tenggorokannya itu masih bahkan sampai sekarang. Terus habis sholat itu aku tidur, ya enggak dong masa sholat pulang terus habis itu ngapain itu langsung tidur. Soalnya aku apa, soalnya habis isya itu biasanya aku langsung tidur teman-teman. Enggak juga maksudnya, ya siap-siap juga. Siap-siap juga. Habis itu kayak gak lama kemudian aku langsung tidur teman-teman. Lalu masuk ke trik dan tips untuk sholat dengan lengkap, jangkep kalau bahasa Jawanya, sholat tarawih dengan jangkep ya, tanpa digoda setan, digoda-goda hawa nafsu gitu kan ya. Jadi pertamanya kalian itu jelas semua hal diawali dengan apa? Bener atau salah banget nih. Gak tahu jawabannya kayak gimana. Jelas yang pertama niat dari hati dari rumah. Loh gimana tuh niatnya hati rumah? Hah? Gimana? Maksudnya adalah niat dari hati itu, niat itu bukan hanya sekedar mulut, nawaitu saumawatin usholi, gak hanya itu ya teman-teman. Niat itu dari hati, kayak niat plus usaha ya, jangan niatnya aja nggak usaha ya nggak terkabul itu apa kegiatan lo. Masa ya mau ke kolam renang nggak punya kendaraan gitu, gak mau pinjem ya gak jadi loh kalau gak ngesot. Ngesot
aku pas pelajaran fikih babnya itu diterangkan ada kayak rukunnya itu harus niat dulu, atau syaratnya harus niat dulu dengan membaca nawa itu. Niat itu enggak dari niat itu bukan hanya ini loh, harus harus ada dari hatinya loh gitu. Aku langsung kayak loh, lah terus ngapain kok diciptakan ini? Terus gurunya itu langsung jawab, enggak juga sih, aku enggak tanya kok. Gurunya langsung ngomong, ya soalnya ini tuh bisa meningkatkan niat kita yang dari hati itu biar lebih terasa lagi itu loh teman-teman. Kalian tahulah kalau niat dari hati sama niat dari mulut itu jelepan mana. Ups, itunya muncrat. Ya udahlah ya, it's okay. Lanjut, yang trik kedua, berangkat dari isya. Sebelum isya ya maksudnya ya, soalnya kalau dari isya ya lo itu dong telat dong nanti. Berangkat dari isya itu seperti apa? Jelas ya, berangkat dari isya itu maksudnya itu nggak terlalu mepet dengan waktu tarawih. Ya pokoknya kalian harus nyambung pakai sholat isya lah. Terus jangan keluar masjid. Yang ketiga, jangan keluar masjid. Hah? Jangan keluar masjid gimana tuh? Ini maksudnya itu setelah isya itu jangan keluar masjid. Ngapain? Soalnya di luar masjid itu kadang-kadang ada gangguan-gangguan hawa nafsu atau gangguan setan itu kayaknya loh ya. Tapi Ramadan nggak ada setan sih, itu kalian aja yang hawa nafsu. Itu dengan cara meminimalisir tidak keluar masjid itu dengan cara setelah isya itu kalian ikut zikir. Apa zikir ya zikir itu kalian tahu lah ya, ada ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain. Terus kalian jangan lupa kalau ada waktu apa itu waktu luang sebelum terawih dan sesudah isya, kalian boleh tuh apa bisa bakdia isya. Niatnya dalam hati aja kalau nggak bisa dari mulut, yang penting udah niat itu. Soalnya aku lihat video yang itu tadi aku langsung kayak ndredeg gitu loh teman-teman, kayak langsung pengennya gak ke-trigger gitu kan teman-teman. Ini videonya kalau belum tahu langsung skip gitu, gak kelewatan kayak gimana video nih. Oh iya, aku mau kasih pertanyaan nih. Pertanyaannya begini, siapa yang terawihnya jelas-jelas paling lengkap? Silakan dijawab di komentar juga nggak apa-apa biar rame. Jelas ya bun ya, jelas banget ya. Yang pertanyaan ini adalah jawabannya adalah imam ya. Berarti yang keempat ini aku tulisnya seperti ini, menjadi seperti imam ya. Menjadi seperti imam itu bercabang lagi menjadi 3. Yang pertama, kalau bisa di soft depan ya, nggak harus soft pertama, tapi emang dianjurkan teman-teman untuk di depan dengan cara kalau kalian ada niat yang pertama tadi, lalu kalian harus ada 2, yaitu berangkat dari isya, yaitu itu usaha kita untuk syaf di depan. Soalnya aku pernah dengar syaf di depan itu pahalanya itu beda sama syaf paling depan, bukan imam ya, syaf paling depan yang kalian tahu lah ya, pahalanya itu beda sama belakang-belakang. Mungkin ada plusnya lagi dari 27 kalau jamaah. Lalu yang kedua, tak keluar masjid. Meminimalisirnya tidak keluar masjid itu dengan cara zikir dan bakdia isya. Iya benar. Lalu yang ketiga, cabang yang ketiga, tak tergoda nafsu. Soalnya apa? Ini setan-setan itu lagi dibelenggu teman-teman. Jadi kalian kalau ada apa-apa itu berarti itu salah kalian sendiri itu. Jangan nyalain setan, setannya udah nggak ada sekarang. Caranya dengan baca ta'awud. Enggak, pertamanya aku penasaran apa sih artinya ta'awud itu kan, soalnya kok Al-Fatihah kan jelas ya, Al-Fatihah itu kan artinya ya itu deh, artinya itu kayak ya baik-baik, soalnya pembuka Al-Quran gitu, Al-Fatih pembuka ya. Ta'awud itu apa sih artinya, kok penting banget gitu di depan Al-Fatihah harus ada ini, di depannya Bismillah harus ada ta'awud. Ternyata teman-teman artinya seperti ini, aku kaget banget. Artinya yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah, tabarakallah. Jujur aku berpikir lagi sekarang ini, sekarang asli, sekarang real, sekarang loh, kalau aku nulis ini berarti kan aku sama aja sesat ini. Soalnya kan terawih ini setannya udah nggak ada, ini dibelenggu sama Allah.
dari godaan syaitan. Oke, berarti kita crop aja ya. Alhamdulillah gitu aja ya. Minasyaitonirrajimnya kita cut ya teman-teman ya. Jadi biar cetak awet setengah ya. Maaf banget nih, bukannya aku ragu-ragu dalam mencapaikan trik, tapi emang harus seperti itu. Soalnya kalau nggak ada ragu-ragu, ya kalian sesat ya sesat aja di jalan. Gue nggak tanggung jawab gitu, nggak boleh seperti itu. Nanti gue ke neraka, kalian juga ke neraka dong jadinya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua masuk surganya Allah di kelak nanti, amin. Lalu caranya itu dengan membaca ta'awud setengah batang, setengahnya, dan ayat kursi pas dikir. Tahu nggak sih teman-teman, ayat kursi itu artinya masya Allah tabarakallah banget. Lalu yang terakhir itu, jika ada godaan ingat ini. Ingat nih teman-teman, terawih itu hukumnya sunnah muakkad. Kalian tahu lah sunnah muakkad. Mungkin kalian nggak tahu muakkad itu apa. Sini aku jelasin dari sunnah dulu ya. Sunnah itu jelas jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika berhenti miku. Ini jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan kalian tidak apa-apa ya, alias nggak dosa atau nggak kena laknat, nggak tahu juga kalau kalian, tergantung niat. Lalu muakkad itu artinya adalah apa? Muakkad itu dianjurkan ya teman-teman. Soalnya apa? Menurut aku nih, soalnya ini hanya ada di bulan Ramadan. Dan kalau kamu ngomong besok-besok aja deh, lah kalau nanti malam kamu mati gimana? Lalu kalau ngomong bulan Ramadan selanjutnya kan ada lagi. Lah kalau kamu mati di bulan-bulan berikutnya gimana? Lah mumpung sekarang lagi ada umur, bersyukurnya dengan cara digunakan untuk sholat, digunakan untuk taraweh ini gitu. Kalau masih sehat lah, kalau enggak gimana? Videonya nggak sepanjang yang kemarin, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Maaf ya teman-teman, nggak lancar soalnya aku aku baru belajar. Kita sama-sama belajar yang mengingat itu ya teman-teman ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Jangan lupa dipraktekkan loh. Apa aja gak dipraktekkan, udah nonton videonya bermenit-menit tapi gak dipraktekkan, ya rugi. Yaudah ya teman-teman, aku mau beresin ini dulu kursinya. Mau tahu view gue? Mau tahu view rumah gue? Ini semuanya itu sawah, gak juga sih. Ini kebun, lalu ada tetangga, lalu ada sawah di sini. Tapi sawahnya udah jadi kebun sekarang. Lalu di sini juga kebun. Belakang itu ya, di situ ada ya semi-semi kebun lah. Selain itu ada rumah. Ya udah bye. Hasil durasinya adalah 34 menit dong bun. Enggak ya, pasti maksudnya pasti ya di cut ya, pasti nggak pokoknya ya pasti kalian nggak nonton sampai habis lah itu. Ini aku syutingnya di mana? Pertama jelas aku syuting di depan rumah, dan ini kalian kalau salvok ngelihat pemean ini ya emang aku syutingnya di pemean guys. Pemean itu apa sih? Jemuran maksudnya. Iya, aku syutingnya di sini. Lalu ini ada kayu di sini, aku sandarin di papan jemurannya, aku senden juga gitu teman-teman. Jadi tolong jangan itu apa kok di atas lo ada, di belakang lo ada jemuran. Ya emang gue ininya di jemuran bun. HP-nya goyang, jemurannya ikut goyang. Oke, jadi ya kalau sekarang, soalnya sekarang masih tanggal berapa sih? Sekarang 24 Maret, besok aku masuk tanggal 24 Maret, ulang tahun aku kapan? Tahu nggak? Nggak tahu, ya udah biar apa? Jadi hari ini Jadi hari ini aku mau menceritakan pengalaman unik terawih pertama aku di bulan Ramadan ini. Ya, seperti biasa, disclaimer dulu. Dan berbagi tips. Jadi pertamanya itu seperti ini guys. Sholat enggak juga sih. Mana kelihatan, nggak kelihatan ternyata. Apa? Iya, berangkatnya itu Isya. Maksudnya biar sholat Isya dong bun. Lalu ini sih. Alah, iki. Ya
aturan sebentar ya Bun ya, itu tadi aku belum memahami skrip itu. Lalu aku berangkatnya itu sebelum Isya. Lalu orang-orang ini ada yang unik ini setelah Isya. Ya setelah unik mereka Isya, kenapa? Soalnya sehabis Isya aku langsung kayak soalnya lalu ke terawih. Bismillah ya, biasalah tengah-tengah terawih, lalu tengah-tengahnya lagi terus akhir enggak sih, itu belum itu apa ya tadi ya, akhir masuk ikut toh. lalu masuk ke lalu mana tadi, aku hilang deh gue menjadi masa yang jelas paling lengkap ya, bukan yang jelas lengkap siapa, nggak tahu ya wes, pertanyaan jelas gimana ya Allah, ada kadal medeni kali kadalnya ya udah deh, nggak apa-apa, udah lewat. Lalu tak tergoda setan, ini dia nih yang paling sulit teman-teman, soalnya apa, enggak ini salah, ini tulisannya tak ingat, camkan ingat ini tangan, aduh keretek, aduh aku ram, loh. Maaf ya teman-teman, ada gangguan jasmani, rohani dan lain-lain di sini.